Ya, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah kepada Wali Kota Bandung Bapak M. Ridwan Kamil yang telah tiba di tempat acara. Selamat datang kepada Bapak Wali Kota Bandung yang tercinta, yang kami banggakan. Selamat datang Pak Wali Kota. Baik. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bandung beserta undangan lainnya dan para sahabat-sahabat serta rekan-rekan pedagang di Jalan Sudirman. Pada malam yang berbahagia ini kita akan mengadakan hari yang bersejarah bagi rekan-rekan pedagang kaki lima. Bahwasanya dengan kehadiran Bapak Wali Kota ini yang kita banggakan dan kita cintai, kita akan mengadakan seremonial soft opening penataan pedagang kaki lima di Jalan Jenderal Sudirman, Bandung oleh Bapak Wali Kota yang terhormat. Barangkali kalau kita rubah PKL menjadi pedagang kreatif lapangan kelihatannya lebih ini, tapi nanti memang tergantung Pak Wali kelihatannya. Baik, sebelum acara kita mulai, ada baiknya kita malam ini akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi Bandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, sekarang kita duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Urang paidakeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan izin kepada kita berkumpul di acara soft opening penataan PKL Sudirman. Yang terhormat Bapak Wali, yang terhormat Kang Iwan, anu janten Bapak urang sadayana. Dina dengan dia saat kurang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, singkat waktu kurang ngajeng karena ngadoa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukur. Kama yang baki li jalali wajhika wa hadim sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanna munafisi an kulli madyun, subhanna mufariji an kulli mahyun. Subhanna man ja'ala kajainahu baina kafi wan nun. Subhana man ida arada san ahya kula lahu kun fayah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan bil ilmi wa syihatan fil badani wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut
wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina bi sakaratul maut wa najata minan nar wa afa innal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Ketua Asosiasi Pekerja dan Pedagang kaki lima Kota Bandung, Bapak Iwan Suhermawan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul, dan alhamdulillah juga di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa dari Pak Wali Kota, beliau bisa menghadiri peresmian penataan PKL di Jalan Jenderal Sudirman. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Pak Wali Kota, Kang Emil. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Pak Camat, Pak Kasatpol PP. Yang saya hormati juga Kak Anda, Kang Haji Wawan Ridwan. Dan saya hormati Pak Randy Prayudi dari Pasar Baru juga hadir. Alhamdulillah Pak Wali, ini adalah malam ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan buat saya dan sahabat-sahabat. Saya sebetulnya memimpikan pedagang kaki lima di Jalan Sudirman ini bisa ditata itu sejak tahun 2004, 2005, dan baru terrealisasi pada tahun ini. Sekali lagi saya terima kasih Pak Wali atas bantuannya. Saya berharap dengan ditatanya para pedagang kaki lima di Jalan Jenderal Sudirman bukan hanya bisa mensejahterakan si pedagang itu sendiri, akan tetapi juga mereka ini juga tidak terlalu mengganggu pengguna jalan yang lain. Kami sangat sadar bahwa kami mempunyai hak untuk mencari penghidupan di negara sendiri, tapi kami juga menyadari kami mempunyai kewajiban untuk mentaati aturan yang ada. Alhamdulillah Pak Wali, bukan berarti tidak banyak halangan penataan di Jalan Jenderal Sudirman ini, akan tetapi saya selalu juga konsultasi dengan Pak Camat. Saya juga sering konsultasi dengan Kang Merdi dan sahabat-sahabat yang lain. Mereka juga bukan hanya membantu pemikiran, tenaga, akan tetapi juga ada yang membantu finansial. Subhanallah, luar biasa. Terima kasih kepada donatur yang tidak bisa disebutkan. Yang beranggotakan registrasi terakhir itu ada 2.200. Itu yang di Bandung saja, dan kami juga punya komisariat di kota kabupaten lain seperti Sumedang, Garut, dan Kabupaten Bandung. Dan alhamdulillah yang di Jalan Jenderal Sudirman ini mudah-mudahan bisa menjadi percontohan buat PKL-PKL yang dibina oleh APPKL ataupun PKL-PKL yang lain yang ada di kota Bandung. Karena begitu kemarin percobaan atas arahan Pak Camat, itu sudah banyak juga kelompok-kelompok PKL yang meminta kepada kita untuk ditata dan dibina. Salah satunya pedagang kaki lima yang di Sukajadi, Pak Toto dan Kang Tano kemarin kebetulan datang, itu juga meminta agar supaya dihabis bisa ditata di sana. Saya perlu laporkan ke Pak Wali bahwa di Jalan Jenderal Sudirman ini ada 620 anggota, dan pendataan ini bukan hanya pendataan yang ada di APPKL, tetapi kami bekerja sama dengan kewilayahan, dengan Pak Camat dan Pak Lurah, dan selalu memberikan arahan bahwa Kang, untuk nambahan di pedagangnya, insya Allah kata Iwan. Karena bagi saya
kalau menambah jumlah anggota berarti saya gagal memimpin organisasi. Tapi kalau mengurangi anggota berarti saya sudah berhasil memimpin APPKM. Perlu dilaporkan bahwa dari 620 pedagang kaki 5, ini baru tahap pertama baru terselesaikan 300 unit. Dengan menghabiskan rata-rata biaya itu 3,5 juta per unit meja dengan tenda, termasuk plus mereka nanti kalau hari Sabtu mereka akan memakai kaos dan celemek biar tambah gagah dan biar tertib sesuai arahan Pak Wali. Tapi kalau hari-hari biasa mereka ini hanya menggunakan celemek seperti ini. Lalu juga sistem kepada kepemilikan dari para pedagang ini Pak Wali, itu insya Allah mereka juga akan dikenakan kewajiban itu 500.000 untuk uang muka, dan sisanya itu akan dicicil selama 1 tahun. Dan alhamdulillah mereka juga banyak yang menyetujui, tapi tidak ada gading yang tak retak. Memang ada juga yang tidak setuju, tapi saya maklumi. Itu saja mungkin yang akan kami laporkan Pak Wali. Karena saya tadi juga dengar Pak Wali masih padat, jam 10 harus sudah hadir lagi di acara yang lain. Jadi acara ini kami persingkat dengan tidak mengurangi makna. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah malam ini acara bisa terlaksana dengan lancar. Saya mewakili para pedagang yang ada di Sudirman yang mungkin sudah mulai ditata dan dirapikan lewat tenda-tenda ini. Sebelumnya saya haturkan banyak terima kasih atas kedatangan Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil. Kami sangat bangga, sangat bahagia. Rencana demi rencana tentang penataan ini, dan akhirnya pada malam ini kami sangat bahagia bahwa beliau sendiri ternyata bisa hadir. Sebentar lagi akan menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika di Kota Bandung. Tentunya akan kedatangan tamu-tamu dari luar negara. Kami sangat bangga, dan kami pun sebagai para PKL tidak henti-henti mendoakan Bapak Ridwan Kamil. Mudah-mudahan beliau itu sehat walafiat, dan mudah-mudahan beliau bisa melaksanakan acara ini dengan sukses. Kami akan mendoakan dari jauh Pak Wali. Selanjutnya, berhubung tadi saya mendengar dari Pak Iwan sendiri bahwa acara Pak Wali sangat padat, kami juga akan singkat saja Pak Wali. Ada kesan bagi kami setelah pemasangan tenda-tenda ini Pak Wali, banyak yang terdengar langsung sama telinga kami. Aduh, bagus katanya. Sudirman bisa ditata, hebatnya Ridwan Kamil. Ini sangat bangga. Selanjutnya pesan barangkali Pak Wali, kami berharap mudah-mudahan kami dibantu agar kami berdagang di Sudirman ini biar lebih maju, biar lebih rame dagangannya, biar lebih laris. Barangkali dengan segala kemampuan Pak Wali bisa mendorong kami. Itu saja, barangkali tidak banyak yang kami inginkan. Segala sesuatunya kami percaya karena kami juga punya ketua Kang Iwan. Barangkali beliau nanti yang akan meneruskan dan menyambung lidahkan tentang ini. Tidak banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Edi Marwoto, kami persilakan untuk ke panggung. Kemudian Bapak Heri Mei Oloan atau yang mewakili. Bapak Heri Mei Oloan atau yang mewakili, silakan Kang Ebre. Kemudian Bapak Muhammad Arif Hidayat
Kemudian dari PT Bank Danamon Terbuka Cabang Bandung atau yang mewakili Pak Ade Malahit barangkali. Kemudian Bapak Hendra Sukendar dari Tobi Advertising atau yang mewakili ada? Silakan. Baik, sebelum memberikan penghargaan ini, Ketua APPKL Kota Bandung akan memberikan penghargaan kepada Wali Kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil. Silakan untuk ke depan. Pak Wali tengahnya pakai batu. Batunya, batu dalam Pak Wali. Iya. Tepuk tangan yang mulia. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Bapak Wali Kota tetap di tempat untuk memberikan penghargaan kepada Bapak Edi Marwoso yang telah peduli terhadap PKL. Kemudian kepada Bapak Arif Hidayat. Kepada Herime, kepada Bapak Arif Hidayat, seorang pengusaha juga Pak. Pak Ade Malahit dari Bank Danamon, kemudian dari Tobi Advertising. Foto bersama dulu. Pak Muhammad Soleh, satu lagi maaf. Pak Soleh, punten. Punten, aduh. Nyumpul Pak Soleh tadi, angin kapayu udah izin, kenapa? Pak Soleh Pak izin, kenapa tadi Pak? Kembali untuk ke Cing Soleh. jempol. Ya difoto dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, malam ini malam istimewa. Saya melihat aura wajahnya, wajah-wajah sumringah. Tepuk tangan untuk kita semua. Kang Iwan, sahabat saya, teman diskusi, teman mencari solusi terhadap kota istimewa ini. Saking istimewanya, satu-satunya kota di dunia yang kepala negara janjian 10 tahun sekali reunian di Bandung hanya kota Bandung. Pak Edi, Camat Andir garis miring Kasatpol PP yang baru, karena dedikasinya dan hasil tesnya, karena di Bandung sekarang kalau jadi pejabat harus lelang terbuka. Jadi bukan siapa dekat wali kota udah tidak musim. Sekarang mas siapa yang prestasinya paling tinggi dalam kecerdasan, ketegasan, dan aspek-aspek kepribadian, dia yang menjadi pejabat. Ya. Jadi di zaman saya semua transparan. Jadi Pak Edi ini menyisihkan banyak saingan dan memang nilainya paling tinggi. Jadi saya memilih beliau untuk menemani, memperjuangkan kebaikan di Kota Bandung. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang sudah membantu juga akan juga dari Danamon, dari Tobi Advertising dan lain-lain, dan tentunya para pedagang yang saya cintai, saya banggakan. Saya mengingatkan hakikat manusia, ya. Saya ingin Bandung itu masuk ke dalam syariatnya. Syariat sebagai kaum yang beruntung. Ciri kaum yang beruntung, hari esok lebih baik dari hari ini. Jangan jadi kaum yang merugi, hari esok lebih buruk dari hari ini, atau hari esok tidak ada bedanya sama hari ini gitu. Nah itu kaum yang merugi.
Nah di Bandung mah nggak bisa, kita harus menjadi kaum yang beruntung. Contohnya apa? Tiap hari harus ada perubahan ke arah positif. Dulunya kotor jadi bersih. Dulunya nggak ada pot bunga, tiba-tiba ada pot bunga. Dulunya riweuh jadi tertib. Harus ada perubahan positif. Jangan sebaliknya masuk ke golongan yang negatif atau yang merugi. Makin semerawut, makin kotor, makin tidak tertib, makin rujit, dan seterusnya. Kita bukan manusia-manusia seperti itu. Nah, saya ingin membuktikan ke seluruh kota di Indonesia bahwa Sudirman dulunya riweuh menjadi tertib, dulunya rujit menjadi bersih, dulunya gersang menjadi hijau. Saya ingin membuktikan itu. Tapi itu tidak mungkin kalau pedagangnya tidak punya cinta dan pikiran yang sama. Maka malam ini di hadapan para pedagang semua yang saya banggakan, mari kita introspeksi gitu ya. Kita introspeksi agar kota ini menjadi kota yang kita banggakan karena warganya berperan aktif gitu memperbaiki. Dari saya hanya itu titipannya. Tolong buktikan ada perubahan positif di K3. Ketertiban, kebersihan, keindahan. Manusia itu kalau hidupnya sendiri, dia mengurusi dirinya sendiri. Pada saat dia menikah, berkeluarga, selain mengurus dirinya sendiri, dia bertanggung jawab terhadap pasangannya. Kalau kita suami ya, pada saat kita punya anak, tanggung jawab kita bertambah, ngurus istri, ngurus anak-anak kita, supaya hajat hidupnya kita jaga dan kita bela, gitu kan? Setelah berkeluarga, karena kita punya usaha, kita tanggung jawabnya tambah lagi. Setelah diri sendiri, ke pasangan kita, ke anak kita bertanggung jawab terhadap usaha kita. Usahanya berkelompok, kita bertanggung jawab lagi terhadap kekompakan itu. Itu yang disebut bernegara. Karena jumlah penduduk Indonesia itu bukan 1 RT, tapi 242 juta. Maka pendiri Republik ini sudah menyiapkan namanya Undang-Undang Dasar 45. Sudah menyiapkan namanya Pancasila. Mun Indonesia mau bener mah ngan eta rumusna. Punaon di Arab Parasya aya ISIS, aya berdarah-darah kudeta. Mereka tidak punya Pancasila. Agamanya sama, agama Islam. Tapi di Indonesia mah Islamnya punya landasan Pancasila. Berketuhanan. Ciri orang beragama mah minimal somea, hatinya baik. Allah teh memberikan tubuh ini ya, itu ada 3 bagian. 1 badan. Nah, badan ini harus diberi makan, makanan yang halal supaya jadi badan. Rajin olahraga. Saya lagi kurang olahraga nih gara-gara jadi karawas kerjaan. Kedua, Allah memberikan kita otak untuk berpikir. Tidak ada manusia bodoh. Yang ada adalah manusia yang tidak mau belajar. Otak manusia ini harus diberi makan. Apa makanannya? Ilmu, baca buku, baca di internet, bertanya kepada yang pintar, itu diberi makan. Ketiga, tubuh ini punya jiwa roh yang membedakan kita baik dan jahat, yang membedakan kita someah atau riweuh. Itu ada di isi hati kita, itu harus diberi makan. Makanannya apa? Ibadah. Jadi walaupun kita PKL di sini berdagang, jangan lupa 3 prinsip manusia itu: badan sehat, otak cerdas, hati soleh atau solehah, gitu aja. Salah 3 tidak diberi makan, pasti masalah. Ya sehat, ya pintar tapi jahat aja. Ya sehat, ya soleh tapi itu pintar, banyak.
Ya soleh, ya pinter, tapi badannya lemas, nggak bisa. Nah saya menginginkan warga Bandung mah generasinya badannya secara rehat, gitu ya. Otaknya cerdas-cerdas seperti Pak Iwan berpikir terus, diskusi sama saya mencari solusi. Juga hatinya baik. Ya, jadi saya titip nilai-nilai itu dihadirkan di lingkungan Jalan Jenderal Sudirman. Catatannya saya tidak mau lihat sampah. Bisa? Tadi sebelum kesini saya tegur dulu satu pedagang karena nyiksikan jagongnya bertebaran di Jalan Sudirman. Saya bilang nggak bisa begini. Wah pangke kok abi disapuan deh, bukan begitu pola pikirnya. Nyiksikannya lebih tatil, lebih rapi. Jangan asal dulu baru berjanji akan beberes, bukan begitu. Kan niat-niat pegawai. Yang betul itu adalah sediakan tempatnya, nyiksikannya di tempat itu. Kan hese. Ya. Itu maksudnya. Nanti saya akan datang. Kalau saya masuk ke standar saya sudah bersih, saya sudah janji yang kayak saya akan promosikan, saya akan bilang belanja mah di sini dan seterusnya. Tapi syaratnya bersih. Maka tiap pedagang harus punya minimal tempat sampah atau sistem kebersihan oleh sesama pedagang untuk itu. Itu aja hese abdi. Bisa ya Pak? Tidak ada pedagang PKL yang dikasih celemek seperti itu. Paling keren se-Bandung Raya. Untuk menunjukkan hari esoknya lebih cerah kan begitu. Nah ini ada tipsnya. Tips gimana orang mau datang ke sebuah tempat. Pertama pasti bersih dulu. Kalau tempatnya rujit ya, orang belanja itu seperlunya Pak. 5 menit beres-beres dia pulang. Mual tinggali. Karena yang dibeli udah selesai. Itu namanya pembelian wajib. Belanja wajib. Kalau mau ada belanja sunnah setelah wajib dia belanja lagi, tempat itu harus nyaman. Maka saran saya Kang Iwan, dari 100% PKL ini ada per berapa meter jadikan tempat jualan makanan, ada buburnya. Kalau malam-malam lah khas Bandung lah juga Gardu Jati. Sediakan tempat sedikit buat wedang ronde sedikit, bubur ayam sedikit, ngopi sedikit, apa yang malam-malam enak. Dan Bandung mah cuacanya sangat nyaman, mau makan apa saja enak. Setuju? Setuju. Jadi coba tambahan itu sehingga setelah belanja dia nongkrong dulu, ningali kiri, ningali kanan rapi, genah, beli lagi, belanja lagi. Itu Pak, tips retail itu begitu. Ya, ini rumus orang mall ya, rumus orang mall supaya belanjanya banyak itu adalah dibanyakin tempat duduk, dibikin nyaman sehingga dia beli berulang-ulang kayak gitu. Nah kalau mau belanjanya lebih, kasih ruang-ruang buat kulinernya, tempatnya bersih itu aja rumusnya. Nanti juga orang datang sendiri dari mana itu. Bapak Ibu bisa lihat alun-alun sekarang ya. Udah ada yang nongkrong di sana belum? Nah, jadi mau nanya nonalus ke usum naon di Bandung, usum popotoan di alun-alun. Ya. Kita sulap dalam waktu 4 bulan hasilnya semua pengen ke sana. Itu rumusnya. Dulu kan boro-boro nongkrong tidak ada dulu jam 11 malam anak-anak masih lari-lari. Sekarang silakan ke sana. Jam 11 malam, jam 12 mereka masih lari-lari senang bulu mata. Ini juga saya akan buktikan. Akan lebih ramai 2 kali lipat dari sekarang jika bersihnya dijaga, kasih tempat kuliner, dikasih penerangan yang cukup, bisa. Tapi selama itu belum ada, saya agak susah mengajak yang lain. Tapi kita kerja keras lagi 1 ronde lagi, insya Allah nanti saya hadir lagi untuk mempromosikan. Apalagi sekarang kan baru setengahnya ya Kang Iwan ya, belum si jumlah yang total seperti itu. Bapak Ibu percayalah ya. Zaman sekarang saya ingin menunjukkan bahwa yang namanya pemerintah itu udah beda. Bukan pejabat yang diabring-abring, bukan pejabat yang jaga jarak, bukan pejabat mobil mewah. Itu usum. Ini nama usum preman pensiun.
Ayeuna mah usum itu saya ingin membuktikan yang namanya pejabat tidak ada bedanya dengan warga, bedanya lebih capek aja. Saya kerja 14 jam sehari, sekarang juga 2 agenda lagi. Setiap hari dari sejak pelantikan, karena masalah di Bandung teh banyak loh. Tahun lalu masalah yang saya bereskan bersama jajaran 1.200 masalah, dihitung. Saking banyak. Saya senang dari 1.200 hiji Kang Iwan dibereskan. Kalikan ada 1.000 seperti Kang Iwan, kan cepat perubahan kan. Perubahan. Jadi kalau Kang Iwan bersadar, itu narurut, ya. Pasti keluar dari pemikiran yang baik, dari hati yang ikhlas, keluar tindakan. Mempercayai orang tuh mahal, Pak. Kayak memilih istri kan hasilnya. Kabogoh malo, tapi istri mah kan dipilih-pilih. Karena calon buat anak-anak kita. Lelaki kan biasanya pacarnya banyak, tapi urusan istri mah pulang pilih paling bobot-bobot bibirnya. Pak Dandim ya. Pak Dandim, selamat datang. Tepuk tangan untuk Pak Dandim. Semangat. Pak Dandim, Pak Rudi Ramdan, ya, Komandan Kodim, Tentara Bandung di bawah komando beliau. Cek Pak Dandim mengkol, cek Pak Dandim serbu. Orang Bandung asli, tepuk tangan buat beliau. Kalau pejabat itu orang Bandung asli, di dalam hatinya pasti ada cinta. Beda. Saya lahir di sini di Rancabadang, sekolah di SD Banjarsari, SMP ke SMP 2, SMA alhamdulillah SMA Tilu ke ITB, dapat jodoh ibu wali orang Dago Pojok. Jadi saya melanglang buana 7 tahun ke luar negeri, melihat dunia, aduh ini lupa gitu, sehingga saya gelisah. Masa yang lain-lain selalu lompatan, Indonesia jalan di tempat gitu. Gelisah saya. Makanya walaupun saya sudah mapan dulu sebagai secara ekonomi, saya maju wali kota karena itu niatnya ingin beberes. Makanya dalam setahun 6 bulan banyak yang sudah kita perbuat, ya. Asia Afrika lalu sekitarnya dalam tahun sekarang diperbaiki. KPK memberi penghargaan Kota Bandung sebagai kota yang program anti korupsinya terbaik se-Indonesia. Karena kita sudah komit di zaman saya tidak boleh lagi ada kedengaran PNS ditangkap urusan korupsi. Jadi kalau ada sekarang berita-berita tentang korupsi, pasti berita tentang masa lalu lah kira-kira begitu. Tapi di zaman kami memimpin, kami sudah komit. Ya, saya sudah pasang CCTV di kantor-kantor kelurahan. Saya sudah monitor kecepatan pelayanan dengan teknologi sehingga ketahuan mana yang niat kerja, mana yang pura-pura kerja, ketahuan di zaman sekarang. Saya sudah bilang kemarin tadi pagi saya melantik CPNS. Kalau niatnya ingin cari kaya, lebih baik mundur dari sekarang. Itu saya bilang. Niat jadi PNS adalah mengabdi. Kebahagiaannya ada pada terima kasihnya warga atas kerjanya dia itu aja. Saya wajib mensejahterakan PNS, tapi kalau ingin kaya raya jangan jadi PNS. Harus berdagang, harus jadi entrepreneur, pengusaha. Jadi PNS itu kebahagiaannya itu melihat negara rapi, gitu. Negara tertib. Saya ingatkan supaya nggak ada godaan-godaan korupsi, nggak ada godaan-godaan pungli. Khususnya di Andir, saya tidak mau dengar ya ada pungli-pungli dari aparat pemerintah. Kalau ada, laporkan langsung balik. Dan itu kehormatannya Pak Edi. Ya, Pak Edi jadi Satpol PP itu karena promosi. Jadi kalau setelah pulang Pak Edi jadi Satpol PP, Andirnya riweuh, itu Pak Edi saya gantung juga. Karena tidak mewariskan sistem untuk dilanjutkan oleh camat yang masih belum tahu siapa. Kami sudah menyiapkan kredit 32 miliar untuk melawan rentenir, sedang disiapkan.
Kalau ada yang butuh tambahan modal nanti daftar. Yang penting ada tempat dagangnya, yang penting ada KTP Bandungnya, insya Allah cair dalam waktu ini. Tapi kami juga akan memonitor bahwa kredit itu dipakai memang untuk pengembangan usaha. Jangan kayak dulu, kasih hibah, saya dengar pakai kawin. Nyandung. Kasih pinjaman, kampungnya buat dagang beli motor. Kebisi akhirnya kredit Melati saya kasih, beli batu akik harganya nggak jelas. Ya, nanti daftar ke RW-nya masing-masing. Dalam waktu tidak terlalu lama akan hadir kredit Melati, singkatan dari Melawan Rentenir, khusus untuk pedagang, khusus untuk PKL yang ingin berusaha baru menambah modal, hanya cukup dengan KTP dan usaha yang meyakinkan, itu insya Allah jangan. Tapi harus dijaga juga, itulah pentingnya koperasi, memastikan tidak ada yang menunggak karena dipakai untuk hal-hal yang tidak semestinya. Bangsa ini harus maju, bangsa ini harus mengalahkan negeri-negeri tetangga kita yang sudah sekarang jauh meninggalkan kita. Kuncinya taat pada pemimpin itu. Kemuliaan sebuah masyarakat ada pada ketaatannya pada pemimpin. Insya Allah saya akan memimpin dengan keistiqomahan, memimpin dengan inovasi, mual basa-basi. Kalau saya marah berarti itu untuk kebaikan, ya. Kalau saya mendoakan itu dari keikhlasan. Kalau saya mencintai bapak-bapak itu bukan basa-basi. Masalah bapak-bapak, ibu-ibu adalah masalah wali kota Bandung. Ya. Kita bangun cara komunikasi yang baru, gitu ya. Nah sekarang ada perwakilannya, curhat ke Kang Iwan, nanti Kang Iwan pasti sampai ke saya, kita cari solusi. Singkat kata, kira-kira itu ya isi hati saya di malam ini. Terima kasih tadi sudah didoakan Pak Ustadz. Ya, saya memang fisik sedang habis Pak, menjelang KAA tanggal 24. Presiden Jokowi hanya memberi waktu saya 2 bulan untuk membereskan apa yang Bapak lihat dengan 60 acara. 2005 itu setahun persiapan, nyalsek. Sekarang hanya dikasih 2 bulan. Jadi setiap malam saya memonitor, memastikan tidak ada yang misled, memastikan semua kompak, karena simpulnya semua ada di saya untuk ambil keputusan. Nah saya titip, ya itu saja. Pak Jokowi akan datang tanggal 18 April, hari Sabtu besok. Mau gladi bersih, ya. Jadi kalau disebut gladi bersih berarti Bandung nang kudu bersih, kan gitu ya. Nah itu hari Sabtu. Hari Minggu kita kerja bakti. Nah saya ingin tunjukkan cinta ke Bandung dengan ikut kerja bakti tanggal 19 hari Minggu. Ya. Siap ya. Bawa sapunere, bawa pengki, bawa arit, bawa apa aja, kita bersihkan minimal Jalan Sudirman Gardu Jati lah yang jalur akan dilalui, sebersih-bersihnya kita lakukan. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kekompakan, tidak ada perlindungan tanpa doa, ya. 3 rumus itu harus kita perlihatkan. Suatu hari saya ingin berdiri di jalan ini dan saya bilang ke dunia, lihatlah gitu ya. Kalau mau melihat masyarakatnya yang adil, makmur, bahagia, berdagang, datanglah ke Jalan Sudirman. Saya ingin bicara itu ke orang luar nanti suatu hari. Maka kita perbaiki dulu ya, sedikit-sedikit sampai hari itu tiba, saya datang lagi dengan cara seperti itu. Saya kira itu ya, saya mengaturkan terima kasih bagi yang belum bergabung di Harewasan. Demi kebaikan, jangan berdegong. Dalam kemasyarakatan tetap harus ada pemimpin. Di sini pemimpinnya Kang Iwan. Mari kita tunjukkan. Saya mah yakin orang Bandung mah nunggu dulu gitu. Alun-alun beres, oh gini dia, nah, ujung berung minta, saya beresin juga. Antapannya minta, saya beresin juga. Nanti juga sama. Mana nunggu beresnya kawan, tinggal di WK Sudirman. Jadi ini akan menjadi revolusi PKL di Sudirman. Jadi kalau Sudirman beres, semua akan ikut. Merapihkan, tertib, terus ya, nanti warna-warnanya yang menyesuaikan. Kalau sekarang karena sponsor Bank Danamon, ya warna Bank Danamon ya, warna-warna luar biasa.
Kalau bisa mah seterusnya, Bang dan namanya. Biar sama-sama. Saya kira ini ya, isi hati, isi kepala saya, menyemangati, mari bersemangat. Di sisa-sisa energi saya yang tinggal 5% baterai banyak, saya mau teriak buat nunjukin bahwa pemimpinnya semangat. Jadi kalau saya teriak Bandung, Bapak Ibu teriak juara, setuju ya? Kalau teriak juara, tangannya harus ditonjokkan ke udara sambil perlihatkan batu akiknya. Udah ayah harus direman semua pakai. Siap ya? Semangat ya? Bandung! Kayak belakang belum. Sama-sama, jangan telat. Bandung! Terakhir, Bandung! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Wali mohon tetap di tempat karena ada penandatanganan prasasti disaksikan oleh Ketua PPKL, Pak Dandim dan Pak Camat barang. Silakan Pak Kapolres. Baik, dilanjutkan dengan foto. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk penandatanganan prasasti ini. Bukti kepedulian Pak Wali Kota terhadap PKL di Jalan Sudirman. Dilanjutkan dengan pembunyian pita didampingi oleh tamu undangan yang lain. Siap, dihitung digenap weh. Sebentar. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Saya balik. Gampang. Mulai jam berapa kan? 10 Pak, makanya ini pada saya. Iya. Gini, jadi yang belanja itu tidak boleh di sana karena mengganggu lalu lintas di dalam jalan. Tapi ini udah kagum. Bukan. Cuma ada. Tapi harus ke jalan Pak. Ini tinggal direndahkan. Oh ini udah tali yang paling maksimal ya? Baik Mas. Ya. Ini dagang pedagangan di situ. Itu Mas. Oh, yang jualan di sini. Yang belanja di sini. Jadi nggak boleh di sana. Selamatan. Tidak di jalan. Itu sudah eksperimen kan? Udah. Ini kan udah namanya coba. Udah coba. Lalu dibantu Pak Camat dari Pak Santo langsung aja. Kiri. Dicampur dari. Seberapa pasarana ya? Salam 2.000 Pak. Sanaon? 1 kilo. 1 kilo. Sabangi panjang, Asep. Alhamdulillah ya. Tapi ya biasa bersih nyeksikannya di mana? Di itu Pak di kebon lah. Di kebon. Itu bener mah. Di rompes lah di rompes. Jadi si tukang jagong oke. Di dia mah geus tinggal dagang. Menyisikan. Bisa dilanjut. Sebetulnya harus seperti itu. Tapi memang harus ada perubahan dari sananya juga. Nah, coba dikomunikasikan. Jadi ke Bandung mah geus bersih. Susah. Saya atur nuhun batasanna soal. Cuma jamur. Ini naon ya? Toge rawon, Rawon Pak. Berapa? 6.000, Sanaon? setengah kilo, 12.000. Oh iya, tos setengah kiloan. Mohon, Ibu mah dagangna ieu bungkul. iya boleh. Ali ieu beberesna kumaha Pak Iwan? Beberesna kumaha? Beres salam di Tempat beres dagang. Beres dagang. Ya Bu Abi di 300 ini dibagi 3 blok. Lalu juga ada kepala bloknya atau kepala kulinya. Jadi setelah dagang jalanan bersih. Jalanan bersih. Jadi tapi ini kami masih telat karena masih belajar masang.
Harusnya jam 6 udah beres, sekarang baru jam 8 Pak Wali. Tapi terus reportnya bagus naik. Karena tiap hari ini belajar dulu Pak Wali. Tapi Target jam 6. harus. Lalu IOE RSKA Ya. saya akan bikin. Oh iya Pak. Tiap malam Lebih ini sebaiknya. lampion. Lampion. Kalau masuk aja di Taliban. Bisa tahu saya di apa? Ya ini Pak, ribut keren. Amin. Ya, pada dasarnya Bandung ini kan cuacanya nyaman, belanja juga nyaman, bisa belanja pagi, bisa belanja siang, dan ada budaya belanja malam sampai ke subuh. Dan itu rata-rata di daerah Bandung Tua, Bandung Sudirman, Andir. Selama ini yang terjadi karena tidak ada konsep, orang dagang itu dia semerawut lagi. Nah, saya bersama Pak Iwan, saya ucapkan terima kasih ke APPKL. Kita sedang mengonsep bisa nggak ditata sehingga belanjanya itu nyaman kayak di luar negeri kan. Ini masih belum optimal tapi kita sedang menuju ke arah sana. Nah, mudah-mudahan kalau ini berhasil, saya tinggal titipan tadi ada jeda kuliner ya. Jadi orangnya habis belanja nongkrong tinggal langsung pulang. Terus nanti dipercantik dan lain sebagainya. Insya Allah ini jadi destinasi wisata yang bisa kita promosikan. Jadi percontohan Pak ya, untuk yang lain di titik-titik lain gitu. Di titik-titik yang memungkinkan. Pada dasarnya Pemkot Bandung ingin cari solusi. Kita tidak ingin meniadakan, kita ingin menata dengan solusi masing-masing. Ada berapa PKL? 600-an. 128. Tapi yang terpasang mejanya baru 300. Baru 300 kalau. Setengah aja lagi. Mandiri. Nah, tepuk tangan buat Pak Iwan. Swadaya. Ini membuktikan di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di mana ayah kadaik pasti ada solusi. Ini nggak selalu minta ke pemerintah, buktinya bisa. Gitu. Ini kebanggaan. Komitmen kebersihan pedagang. Nah, tadi sudah saya bilang, saya nggak mau promosiin dulu sebelum standar kebersihan memenuhi standar saya. Standar saya sederhana, saya tidak mau lihat ada seliweran sampah. Nanti beberapa hari saya akan datang lagi tanpa rame-rame, nyamar, jadi pembeli. Nah, titip ke Pak Iwan. Kalau kebersihannya udah keren, baru saya akan promosikan luar biasa. Andir Waringin juga sudah Pak. Nah, Andir Waringin juga mohon diliput. Ini dua lokasi ini media mohon diliput lah. Ini ada perubahan luar biasa ya. Ciroyom Pak Wali. Aduh, warga Ciroyom emoji sarangan. Pakai. Ciroyom. Sudah ada yang mau belanja Pak, mulai belanja Pak. Salam dulu. Dari mana sih? Dari Gunung Batu. Oh, Gunung Batu. Tiap malam ke sini. Enggak, pas lewat aja. Udah lebih enak kan ya? Iya. Tuh, simangnya juga udah pakai celemek. Cuman Pak, kekurangannya pedagang Sudirman itu modal Pak. Aduh, tadi ikut pidato saya nggak? Ya ikut Dia ya. kasih modal. Kan tadi nanti. Ya, Penumpang dipakai kawin. enggak Batak yang merajalela Pak di sini mah Pak. Ya, tahu. Ya, Nanti Pak Iwan aja daftar. ya banyak rentenir di sini Pak. Tolong dibantu pedagang-pedagang. Udah solusi. Tinggal daftar. Iya, siap Pak. Ke Pak Iwan. Bantu akiknya tuh. Ces. Oh, bawa aja. Pak Iwan, tapi si Talina gini kita ya nuyem. Dacan. Kayak Pak Mio, caranya apa? Diprioritin pengamanan 120 tapi 150. Ya udah di. Dihitung itu kita butuh 120 ton baru 30 ton. Jadi dibantu Bayana. Di baru 30 meter. 30 unit. Oh, 30 unit. Kurang sebenarnya. Ini banyak Ini dagang ini gitu. ya. Saya kurang mundur. Ya udah dites aja.
Nuhun Kang. Pak Wali hatur nuhun. Ya sama-sama. Kita kecil perubahan. Abdi teh pada salam heula. Dari waktu ya. Siap. Doakeun sing abdi sehat we. Amin. Amin sabar. Baca peti Pak Wali Tanggal 18 janji ya. Siap. Orang upacara di alun-alun heula. Kurang kerja bakti. Bawa we naon segera. Kudu sareng nanti ngobrol. Siap. Siap. Mangga. Mang Budi nuhun. Nuhun ya. Yang sukses.